Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Untuk pada siang hari ini, mata kuliah Creative Tourism, program studi usaha perjalanan wisata SIP Universitas Jember, mengambil tema tentang paket wisata kreatif. Ya, jadi nanti kita jabarkan kira-kira apa saja paket wisata kreatif yang ada di Indonesia dan bagaimana penerapannya, ya, kita jelaskan. Kemudian bagaimana sebuah paket wisata kreatif ini bisa menarik ya antusias wisatawan mancanegara untuk terus datang ke Indonesia. Ya, mereka ingin menikmati berbagai pengalaman, khususnya bagaimana membuat sesuatu yang memang tentunya tidak ditemukan di negara Amerika. Itu yang menjadi salah satu alasan wisatawan asing untuk datang ke Indonesia. Kita jabarkan nanti ke depan. Nanti akan kita jabarkan juga bagaimana sebuah desa wisata mengembangkan paket wisata yang memang menawarkan banyak pengalaman atau pengalaman experience ya bagi wisatawan, baik itu wisatawan domestik atau mancanegara, untuk terlibat langsung dalam aktivitas alam sosial ya kemasyarakatan ya, dan itu memang menjadi sebuah keunikan sendiri karena tentunya setiap desa wisata memiliki keunikan masing-masing dan tidak bisa diterapkan ya antara desa kunci sukses yang ada di desa wisata A kemudian diterapkan ke desa wisata B, tidak semuanya seperti itu, tapi berdasarkan pada keunikan keunggulan di masing-masing desa itu sendiri. Nanti kita coba lihat. Jadi nanti ada dua ya paket wisata yang ada di untuk konsumsi wisatawan asing atau mancanegara, dan satunya lebih banyak dikonsumsi oleh wisatawan domestik ya. Mari kita lihat. Iya, kita pertama-tama cari ya cruise timetables ya yang ada di Google ya. Kemudian kita klik, kemudian kita akan melihat di sini, kita ambil cruisetimetables.com ya. Di sini adalah laman website yang memang untuk kegiatan kapal pesiar ya seluruh dunia ya. Di sini ada cruise form, kemudian cruise tour, ada cruise ship-nya dan port schedules ya. Jadi ini seperti itu. Kemudian untuk nanti bisa kita lihat juga port-port yang akan dituju untuk kapal pesiar ya. Di sini ada beberapa negara ya yang memang menjadi tempat bersandarnya kapal pesiar. Kita lihat di Indonesia. Ya, Indonesia ini ada beberapa daerah yang dikunjungi ya, dari mulai Ambon, Bali, Bangka, kemudian Banyuwangi, Bau-Bau, Bitung, Celukan Bawang, Gili Trawangan, Jakarta, Jayapura, sampai di ujung Pandang ini. Jadi ada beberapa daerah di Indonesia. Nah, melihat dari mata kuliah Creative Tourism ini, tentunya kita akan melihat paket-paket wisata yang ditawarkan untuk konsumsi wisatawan asing, khususnya wisatawan kapal pesiar. Ya, kebetulan kita sudah membuat paket wisata yang sampai sekarang juga sudah jalan ya, dan menjadi andalan dari kapal pesiar yang berkunjung ke suatu tempat, yaitu di Probolinggo ya. Kita lihat ini di sini sudah ada Probolinggo, kita klik saja. Nah, kebetulan di tahun 2025 ini Probolinggo akan dikunjungi kapal pesiar di tanggal 25 Desember 2025 ya, kebetulan di akhir tahun ya, di akhir tahun kunjungannya di kapal pesiar. Nah, kita lihat kapal pesiar apa yang akan berkunjung ke Probolinggo. Ini ada kapal pesiar namanya Westerdan ya, yang akan berkunjung ke Probolinggo pada tanggal 25 Desember 2025 dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Jadi paket wisata kapal pesiar ini sebenarnya tidak lama ya, hanya ya kurang dari sekitar 8 jam lah ya. 8 jam mereka kemudian balik lagi ke kapal, kemudian melanjutkan lagi perjalanan, karena tanggal 26 mereka sudah harus
di Bali gitu ya. Jadi 24 mereka Surabaya, tanggal 25 mereka singgah di Probolinggo, tanggal 26 mereka sudah harus di Bali ya, di Benua. Jadi seperti itu. Jadi kita lihat nanti di kapal besar seperti ini apa ini kapasitas dan sebagainya. Kita coba lihat di cruise ship-nya. Nah ini kapalnya Amsterdam at Anchorage Alaska. Jadi ini kapalnya kebetulan dibangun tahun 2004 ya, dengan kapasitas maksimum 1964 orang ya, sampai 2250 orang. Jadi ini kapal yang memang cukup besar dan berdarah Belanda ya. Kita nanti akan coba lihat kira-kira paket wisatanya apa saja gitu ya. Ini bagian dari Holland American Line. Jadi teman-teman kalau memang ingin melihat lebih detail lagi, ini sudah masuk di Holland American Line ya. Di sini ada paket namanya 28 Days Far East and Indonesian Holiday Collector. Jadi paket wisata yang menawarkan selama 28 hari ya, berangkat dari Hong Kong, nantinya tiba di Singapura seperti itu. Ya dari tanggal 7 Desember 2025 sampai 4 Januari 2026 ya. Jadi mereka startnya dari Hong Kong, kemudian Vietnam, kemudian menuju Kamboja, Thailand, kemudian Singapura, masuk ke Malaysia, kemudian langsung ke Surabaya, Probolinggo, kemudian Denpasar, Benua, kemudian ke Komodo, kemudian ke Lembar, lanjut ke Semarang lagi, Tanjung Priok, balik lagi ke langsung ini aja tambahan juga ke Volcano Krakatau ya, seperti itu. Kemudian langsung dari Krakatau menuju ke Singapura. Jadi ada beberapa paket ya, kita lihat paket yang sudah kita buat sejak tahun 2011 sampai sekarang 2025 masih dipergunakan ya. Kita cek ya di sini. Ya ini adalah paket-paket yang akan dijual ya di kapal pesiar ya. Namanya Mighty Mount Bromo, kemudian ada Probolinggo Alex, dan ada Probolinggo Private Touring Full Day bagian depan gitu ya. Nah kebetulan untuk paket yang terakhir ini, Probolinggo Private Touring dan Full Day, ini adalah paket wisata yang memang tidak laku ya, dari dulu dijual tapi tidak laku ya, sehingga tidak apa ya, mungkin peminatnya sangat jarang, sedikit atau mungkin kurang ya, sehingga kalau memang dijalankan paket itu akan rugi ya, sehingga ini perlu dievaluasi lagi. Sampai sekarang masih dijual tapi memang tidak dibeli oleh wisatawan kapal pesiar. Yang dibeli itu adalah dua paket ini, Mighty Mount Bromo dan Probolinggo Highlights ya. Cuma memang kebetulan untuk ratingnya ini memang masih kalah ya antara Mighty Mount Bromo dengan Probolinggo Highlights ya, seperti itu. Coba kita lihat kira-kira paket apa sih yang ada di, kalau Mount Bromo itu hanya berkunjung ke Bromo ya. Coba teman-teman nanti kita lihat ya di excursionnya ya. Jadi mereka menawarkan hanya kunjungan ke Bromo gitu ya. Mereka masuk ke Seruni Viewpoint, kemudian naik jeep, kemudian naik tangga ya. Mungkin kalau memang kebetulan kalau wisatawan yang di kapal besar itu kan wisatawan yang sangat tua ya, sehingga kemungkinan untuk naik di tangga menuju ke kawah ini kan sangat sulit sekali ya, sehingga kemungkinan mereka hanya turun di Seruni Point, kemudian makan siang ya di restoran setempat ya, seperti itu. Jadi itu hanya sifatnya hanya berkunjung satu tempat saja ya, seperti itu. Kita lihat di Probolinggo Alex ya, kita lihat kira-kira paket apa sih yang nantinya kita perhatikan di sini. Nah kebetulan kalau di Probolinggo Alex ini lebih banyak paket wisata sejarah atau heritage ya. Ya di sana itu ada namanya ada City Square yaitu alun-alun, kemudian
Ada Red Church ya, ada gereja merah, satu-satunya gereja merah yang ada di Indonesia ya, sejak zaman ini abad ke-16 ya. Di situ juga ada Bible kuno ya, ya kitab Injil kuno yang memang sangat sulit untuk dibaca untuk era sekarang ini, karena memang gaya bahasanya sudah cukup sangat lama sekali. Nah, kemudian ada museum Probolinggo, ada tampilan tari tradisional, kemudian ada pasar ya, kemudian ada kuil ya atau temple ya, Tridharma Sumbernaga jenis temple yang misalnya sudah 100 sampai 150 ya, ini cukup luar biasa. Kemudian terakhir adalah batik workshop. Ya, di sini memang kalau kita lihat dari beberapa paket yang memang tersedia di sini, hanya satu yang memang menawarkan kepada wisatawan itu untuk melakukan aktivitas ya. Artinya mereka datang ke situ disuguhkan sesuatu untuk mereka membuat sesuatu. Artinya tidak hanya melihat, tetapi mereka ikut membuat sesuatu. Ya, ini namanya di batik workshop. Ya, nah, nanti ada kita lihat juga beberapa hal yang memang di video nantinya, kegiatan-kegiatan yang memang sangat menarik buat wisatawan seperti itu. Jadi nanti kita melihat khususnya di batik workshop ya, apa sih yang mereka lakukan di sini. Ya, seperti itu. Jadi ini adalah kedatangan wisatawan kapal pesiar ya dengan menggunakan skoci di Pelabuhan Tanjung Tembaga Probolinggo ya. Ini pintu kedatangan ya. Kebetulan ini memang tidak ada tempat khusus ya, sehingga harus ini sangat portable sekali ya. Ini tidak seperti pelabuhan yang ada di Surabaya, Semarang, maupun Jakarta, jadi sangat berkaitan dengan kapal-kapal ikan yang ada di sekitarnya ya, seperti itu. Kemudian wisatawan diajak untuk naik ke kendaraan bis tempat untuk menuju ke ini namanya Kelenteng Tridharma Sumbernaga. Jadi ini adalah kelenteng yang usianya hampir 150 tahun ya. Sempat terbakar pada beberapa tahun yang lalu, yang sudah direnovasi kembali lagi pulih seperti itu. Kemudian wisatawan diajak naik becak ya, becak tradisional. Ini adalah paguyuban becak Bestari yang memang sampai sekarang masih aktif ya untuk menangani wisatawan seperti itu. Kemudian wisatawan diajak untuk berkeliling. Salah satu spotnya itu adalah ke gereja merah ya. Jadi spotnya itu adalah gereja merah. Kemudian dari gereja merah mereka diajak ke museum. Ini adalah gambar museum Probolinggo yang memang barang-barangnya adalah barang-barang heritage ya. Di dalamnya tentang barang-barang heritage. Jadi di depan museum itu disuguhkan tampilan kesenian ya, tari kesenian khas daerah ya. Nanti juga disuguhkan beberapa makanan khas tradisional yang memang cukup diminati oleh wisatawan. Ini adalah salah satu tampilan, yaitu tari reok Ponorogo yang ditampilkan oleh sanggar tari setempat, dan wisatawan cukup menikmati ya tari reok Ponorogo ini. Kemudian yang berikutnya itu adalah kunjungan ya. Di dalam museum ini adalah barang-barang seperti keris seperti ini ya. Kemudian di luarnya itu ada makanan yang memang disuguhkan secara gratis kepada wisatawan yang datang. Jadi mereka pasti lelah ya, kemudian haus ya, mereka disuguhkan makanan ringan. Dan ini adalah gambar pasar baru ya di Probolinggo yang memang salah satu spot yang dikunjungi wisatawan. Jadi wisatawan tinggal berjalan-jalan ya di pasar gitu ya, menikmati pemandangan pasar khas tradisional. Mereka juga bisa beli ya barang-barang yang ada di pasar tersebut. Kemudian ini menuju ke sentra batik tradisional ya. Ini adalah sentra batik tradisional yang dimana wisatawan ini akan diajak untuk melihat proses pembuatan batik. Kemudian wisatawan juga
akan diberikan selembar kain ya ukuran sekitar ya 30 kali 30 cm. Mereka sudah diberikan, masing-masing kain itu sudah diberikan gambar motif ya dengan pensil gitu, dan mereka nantinya diharapkan untuk mengikuti alur gambar yang sudah disediakan. Jadi ada mentornya juga di situ yang akan membantu wisatawan untuk melukis ya di kain sesuai dengan gambar yang ada di situ ya. Jadi wisatawan bisa melihat proses pembuatan batik dari awal, bagaimana batik itu dibuat sampai bagaimana wisatawan juga bisa membeli ya. Wisatawan bisa membeli produk bekas oleh-oleh batik tersebut. Jadi memang ini sangat lengkap sekali. Ini adalah proses bagaimana wisatawan itu diajak langsung untuk praktek praktek membuat batik gitu ya. Meskipun ini ukurannya sangat kecil, tapi mereka sangat senang sekali menikmati yang mereka lakukan gitu. Ini adalah membangun kesan yang positif, dan ini sangat bagus sekali, khususnya bagi wisatawan asing yang memang baru pertama kali memegang canting gitu ya, menggambar dengan kain dan sebagainya. Ini mungkin pertama kali, dan mereka sangat antusias sekali untuk melihat, mempelajari, kemudian bagaimana nantinya membawa kertas itu atau kain itu, ukuran sapu tangan itu untuk dibawa pulang, karena ini menjadi oleh-oleh khas dari batik ini. Dan ini memang bisa dipraktekkan oleh wisatawan yang datang ke tempat tersebut. Ini menjadi bagian dari wisata kreatif ya, artinya menawarkan pengalaman. Selain menikmati destinasi wisata yang ada, juga menawarkan pengalaman membuat sesuatu, belajar berkomunikasi dengan orang-orang yang ada di tempat, khususnya dari mentor yang memberikan gambaran arahan bagaimana membuat sesuatu itu, sehingga ini memberikan suatu kesan yang mendalam bagi wisatawan, dan diharapkan tentunya wisatawan itu akan kembali lagi ya, mengingat kembali lagi ke tempat tersebut untuk datang ya, tidak hanya membeli ya, tapi juga ikut membawa saudara atau teman dan sebagainya, koleganya ke tempat tersebut. Itu harapannya tentunya, dan ini memang menjadi sesuatu yang memang diharapkan oleh pengembangan wisata kreatif ini, agar intensitas komunikasi dan sebagainya itu tetap berlanjut sampai beberapa tahun kemudian. Dan kemudian setelah selesai acara pembuatan batik, wisatawan diajak balik lagi ke kapal pesiar seperti itu. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.